tersebut, maka buat instrumennya apa saja yang kira-kira yang perlu Bu Nurul atau Bapak Ibu yang lain mempertanyakan yang akan diselidiki terkait dengan proses pelajaran. Nah, kedua, pada pertemuan ketiga nanti Ibu Bapak melakukan terkait dengan observasi. Observasinya itu melihat pada budaya sekolah atau kultur sekolah, kultur madrasah, kemudian manajemen yang dipakai atau manajemen berbasis sekolah MBS gitu ya. Nah, apakah sekolah tersebut sudah menggunakan fungsi-fungsi manajemennya dalam melakukan proses pembelajaran, kemudian nanti profil peserta didik. Nah, bagaimana profil latar belakang peserta didik dari madrasah tersebut atau sekolah tersebut, apakah di situ homogen atau heterogen gitu. Nah, itu nanti silakan Ibu Bapak lihat terkait dengan perkembangan yang ada di sekolah tersebut gitu. Nah, yang ketiga nanti pertemuan keempat ya, nanti pertemuan keempat diobservasi juga terkait dengan strategi guru. Nah, bagaimana cara guru melakukan pendekatan kepada peserta didik, kemudian metode pengajaran, pembelajarannya, kemudian pendalaman materi dengan melakukan asesmen. Asesmen itu semacam membuat latihan pertanyaan terhadap peserta didik, kemudian media yang digunakan. Itu pada pertemuan keempat. Nah, nanti setiap minggu akan saya tulis tugasnya. Ya, kemudian yang keempat, pertemuan kelima kita itu adalah setelah melakukan observasi baik kultur sekolah, kemudian manajemen sekolah kelas, kemudian profil peserta didik, kemudian sudah melakukan observasi terhadap strategi guru mengajar, metode yang digunakan, kemudian bagaimana cara melakukan asesmen dan penggunaan media, maka besoknya pada minggu ke-5 nanti Ibu Bapak atau teman-teman nanti diminta untuk membuat RPP ya, rencana pembelajaran ya, pengajaran. Nah, kemudian dari situ nanti termasuk nanti bagaimana di RPP itu teman-teman memahami terkait dengan pembuatan LKPD, atau dulu namanya LKS, ya, lembaran kerja siswa. Kalau sekarang akan disebut dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, bagaimana nanti cara membuat asesmen, apakah di situ menggunakan multi choice atau esai. Nah, itu nanti silakan dikondisikan, disesuaikan dengan kebutuhan atau kemampuan peserta didik gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu nanti teman-teman diminta untuk membuat metode video ya, video yang dalam kondisi teman-teman menggunakan materi pembelajaran yang sama di dalam RPP yang dibuat atau RPS yang dibuat. Nah, video tersebut maksimal 15 menit, minimal 10 menit. Jadi jangan 5 menit juga. Kalau 5 menit baru mengatakan bahwa pelajaran tentang materi dan tujuan pembelajaran sudah 5 menit. Jadi apa? Jadi nanti dibuat videonya, metode pembelajaran video tentang bagaimana teman-teman sedang mengajar. Ya, nah ini contohnya aja. Nanti silahkan menggunakan Google Meet bisa, menggunakan Zoom bisa. Isinya cuma teman-teman aja, tapi nanti materinya itu dibuat dalam bentuk PowerPoint. Ya, PPT. Jadi nanti ditampilkan, nanti dijelaskan. Oleh sebab itu nanti di dalam proses pembelajaran itu nanti ada prakteknya.
Nah, praktek pembelajaran. Nah, kalau sudah terkait dengan praktek pembelajaran, nanti ada 5 ya, ada pembelajaran praktek mengajar terbimbing, ada praktek mengajar terbimbing 2, ada pembelajaran mandiri 1 dan ada pembelajaran mandiri 2. Jadi nanti sampai kita UAS itu nanti bikin 5 video. Ya, video yang sesuai dengan RPP yang Ibu Bapak bikin. Oleh sebab itu apa? Nanti saya ingatkan di dalam tugas mingguan, kapan melakukan pembuatan video, kapan hanya mengirimkan hasil observasi yang dikirim dalam bentuk PDF boleh, yang dikirim dalam bentuk PPT boleh, tapi nanti itu tetap dikirim. Nah, oleh sebab itu minggu depan kita nanti saya sampaikan untuk bagaimana membuat instrumen observasi. Nah, untuk nanti kontennya, isinya ada di dalam modul. Nanti di grup saya kirim modulnya ya. Nah, kemudian pada pertemuan ke-10 sampai ke-11 setelah nanti ada pembelajaran mengajar terbimbing, kemudian nanti ada praktek belajar mandiri. Nah, kemudian baru nanti kita di pertemuan ke-11 dan sampai 15 atau 13 ya. Karena nanti pertemuan ke-11 12 itu adalah membuat video mengajar. Nah, pertemuan ke-13 14 15 itu kita menganalisa nanti masing-masing umpamanya kayak Rowi gitu ya, melihat kayak Asep melakukan pengajaran. Nah, itu dianalisa sesuai dengan pengalaman Kiai, umpamanya apa kelemahan dari metode pengajaran tersebut. Kemudian apa kelebihannya. Kemudian bagaimana peluang supaya proses pengajaran itu bisa dilakukan dengan cara yang baik gitu. Nah, disitulah nanti bisa kita lihat. Nah, dari menganalisa tersebut, maka nanti dilakukan memberikan masukan sesuai dengan pengalaman mengajar. Nah, ke sana saya yakin bahwa Ibu Bapak semua sudah pernah mengajar di sekolah karena sesuai dengan pengalaman di kelas pagi tadi semuanya sudah jadi guru. Nah, saya pikir di sini juga sudah menjadi guru gitu ya. Oleh sebab itu pembelajaran ini lebih fokus pada praktek di lapangan. Nah, itu nanti. Jadi minggu depan sudah mulai kita membuat tentang membuat instrumen observasi. Itu ya. Jadi ya karena ini sudah mendekati sudah mendekati berbuka, saya melihat Pak Abdul nih. Nah, matanya sudah turun ke bawah karena pertama ngantuk, yang kedua lapar gitu. Tahu aja, Pak. Nah, itu apa? Kita memulai nanti di pertemuan kedua itu menyusun instrumen. Nah, nanti seraya menunggu mata pengajaran yang ada di Pilar, nanti mudah-mudahan minggu depan sudah ada. Kalau minggu depan sudah ada, berarti nanti saya kirim gitu ya. Nah, menurut saya itu aja pengantarnya. Nah, silakan udah dipoto. Pak siapa yang foto? Nanti kirim di grup. Pak Rowi. Ya. Pak Rowi pakai laptop apa pakai handphone? Yang pakai nah udah. Laptop. Kita silakan nanti di foto ya yang sudah tampilan ini, nanti kita bersama juga difoto. Nah, ini juga. Nah, untuk sebab itu supaya jelas gitu bagaimana teman-teman mempunyai latar belakang, tentu saya mau bertanya dulu latar belakangnya agar dalam perkuliahan nanti seperti yang saya sampaikan tadi tidak mengambil observasi di kelasnya. Nah, kalau observasi di kelas berarti nanti bercerita tentang pengalaman sendiri. Tapi bagaimana nanti mengambil observasi pada kelas sebelahnya. Nah, itu kita kenalan dulu. Silakan Kiai Rowi, kenalkan tinggal di mana, ngajar di mana gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya kecil, Kiai. Ya udahlah, silakan. Yang penting kedengaran walaupun kecil. Ngajarnya di mana? Ngajar? Oke, oke. Ya, oke. Itu aja, nggak usah panjang-panjang. Ntar kalau saya tanya statusnya apa nanti malah repot nanti minta jaring yang kedua, nah saya nggak bisa nyariinnya. Oke, lanjut Bu. Makasih Kang Rowi. Lanjut Bu Nurul Wahyuniati. Masih ada nggak? Lagi nggak ada. Lanjut Kiai Abdul Malik. Abdul Malik apa Abdul Malik? Di sini kelihatan cuma Malik dong. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya perkenalkan diri, Pak. Saya Abdul Malik Ibrahim Malik, Pak. Oh, Malik. Abdul Malik Ibrahim dari Cirebon. Untuk pengabdian saya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Hamalatul Dzikro sebagai guru ngaji kitab. Oke. Terima kasih Pak Kiai. Lanjut Nyai Siap, Pak. Sargini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Ya, salam. Silakan. Salam kenal Pak. Nama saya Sargini dari Yogyakarta. Untuk kegiatan saya kesehariannya mengabdi di Madrasah Diniyah Takmiliyah Bapak. Terima kasih. Nyai Sargini. Lanjut Nyai lagi Kiai Muhammad. Muhammad apa nih? Ya, lanjut Kiai Muhammad. Pak. Waalaikumsalam Muhammad Sandi ya Bapak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Bapak, asal dari Jepara. Untuk keseharian di Madrasah Aliyah sebagai operator Bapak. Jadi belum mengajar Pak. Ya, yang penting sudah ada di sekolah gitu ya. Iya. Oke ya. Lanjut Nyai Istisaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Istisaroh dari Wonosobo. Keseharian saya di Rodotul Atfal Pak, di RA. Oh ya. Baik, lanjut Kiai Asep Rahmat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Asep Rahmat, Pak. Belum dikasih titel Kiai, Pak. Mau orang, cuma baru Bapak saja yang ngasih titel Kiai. Saya asli dari Tasikmalaya, Pak. Sehari-hari saya mengabdi di Madrasah Diniyah Al-Ihsan di kampung saya. Kalau pagi-pagi sampai sebelum duhur, saya juga ngabdi di SD. Dan seminggu sekali saya ngabdi di Sanawiyah untuk pengajaran kitab kuning khusus. Oke. Itu mungkin. Ya, makasih Pak Kiai. Lanjut Pak Ahmad Zainuddin. Ada Pak Ahmad Zainuddin? Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Ahmad Zainuddin, asal Pamekasan, Madura, Pak. Oh, Madura ya. Ngabdi? Ngabdi di pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah di Pamekasan juga. Oke. Lanjut. Ade Surya Ramadan. Ada Ade? Siap Pak. Ya, mangga. Ya, perkenalkan Bapak, nama saya Ade Surya Ramadan, asal dari Bogor Pak, untuk mengabdi di MI Madrasah Ibtidaiyah Nur Saadah di Bogor. Oke, terima kasih Pak Ahmad Ade. Lanjut Ahmad Rianto. Ada? Ada Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rianto. Saya mengabdi di Pondok Pesantren atau
Tegal, Pak. Tegal ya. Lanjut, terima kasih. Akang Ade, ini Akang Ade siapa nih? Ada Akang Ade? Itu Kang Ade orang Banten, Pak. Iya, tapi nggak muncul ya. Oke, nanti kita sambung. Lanjut, Nyai Amalikoh Zain. Ada? Kemudian Ananda Malik apa Ananda apa nih? Assalamualaikum. Akang Ade ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Akang Ade dulu, nanti baru Ananda. Pak, perkenalkan. Syarifudin, Pak. Asal Lebak Banten, Pak. Mengabdi di MTS Nurul Hidayah Kerta. Oke, terima kasih Pak Syarifudin. Nih, jadi Akang Ade. Iya. Lanjut, Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ananda Mansur Amrullah, asal dari Bandung Barat, Pak. Oh, Padalarang ya? Ya, dekat Padalarang, Kota Baru, Pak, Parahyangan. Oh ya. Jelasnya di Kecamatan Saguling. Saat ini mengajar di Madrasah Aliyah Muslimin Saguling, Pak. Oke, terima Terima kasih. Ya, lanjut Nyai Deni Krisnawati. Kristinawati, Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum, saya Deni dari Sragen, Pak. Keseharian mengajar di SDIT Insan Kamil Karanganyar. Karanganyar. Iya. Lanjut Bu Desi Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, Pak. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia. Untuk tempat tinggal saat ini di Majalengka, Jawa Barat. Untuk mengabdinya di SD Islam Ar-Rahmat. Ya. Lanjut Bu Erlin Tamaya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya Erlin Dwi Tamaya dari Magelang, Jawa Tengah. Untuk keseharian di Madrasah Ibtidaiyah, tapi sebagai operator, Pak. Yang penting udah ada di sekolah ya, sama dengan siapa tadi. Ya. Lanjut Husain Ali. Husain Ali. Lanjut ini Trianingsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Inatianingsih Dwiana Putri dari Purwakarta. Saya mengabdi di Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Lanjut Bu Istisaro. Istisaro. Sampun Bapak tadi. Sampun. Ya, Pak. monggo. Mangga. Nggih. Lanjut Katibul Anam apa Katibul Umam? Khotibul Anam, Bapak. Nah, ya, silakan. Bapak, perkenalkan, nama saya Khotibul Anam dari Kabupaten Semarang. Untuk saat ini mengabdi di Pondok Pesantren Al Muayyad Solo, Bapak. Oke, makasih. Lanjut Muhammad Sandi. Sudah tadi, Bapak. Udah ya. Nurul Wahyuniati. Nurul. Lanjut Qurratul Ayun. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, nama saya Qurratul Ayun, saya dari Jombang. Untuk kesehariannya saya mengabdi di Madrasah Diniyah Takmiliyah dan TPQ. Sekian, Bapak. Oke. Ya, makasih. Lanjut Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Tegal, Jawa Tengah. Keseharian saya mengabdi di Pondok Pesantren Antonibiah Tegal, Pak. Oh iya, terima kasih Mas Riki. Lanjut Rohmat Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rohmat Santoso, Pak, dari Belu, NTT. Belu ya? Ya, NTT, Pak. Udah buka belum di situ? Belum, Pak. Belum. Setengah 4. Ini kayaknya dari Jawa Tengah apa Jawa Timur, Mas Rohmat? Ngawi, Pak, asal. Hah? Ngawi, Pak. Oh, Ngawi. Ya. Merantau dekat bener di Belu. Ya, Pak. Alhamdulillah. Oke, makasih. Lanjut. Ya, Pak. Nyai Sarifah. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Syarifatul Mutakiyah, biasa dipanggil Iva. Saya mengabdi di MI Bustanul Ulum Suci 2, Pak. Di MI, Pak. Ya, terima kasih. Lanjut Vicky Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vicky Aziz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Vicky Aziz dari Banyuwangi, Bapak. Keseharian di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Amin di Banyuwangi. Oke, kasih Kiai. Lanjut Bu Yuyun Qurrata Ayun. Udah tadi ya? Assalamualaikum Bapak. Belum Bapak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kan nama saya Qurrata Ayun dari Kalimantan Barat Bapak. Saya Di Pontianaknya apa di MTS mananya? alias Impian Panjang. Di Kapus Hulu. Oke. Ya, makasih Bu Yuyun. Lanjut Kiai terakhir. Nah, Kiai Zainul Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya dari Sumedang, Jawa Barat, Pak. Oh, seharinya? Seharian ngabdi di salah satu sekolah swasta di Sumedang, MTS Bustano Wildan, dan MA-nya. Oke. Saya pikir sudah jam 3 kurang seperempat gitu ya, supaya istirahatnya dalam menunggu berbuka, apalagi Pak Rohmatnya di Belo sudah jam 4, bentar lagi beliau mau berbuka, maka kita cukupkan perjumpaan kita. Ini Husain Ali masih ada ya? Mana Husain Ali? Silakan. Kiai. Monggo. Saya Husain dari Cirebon, Pak. Oh, yang punya apa? Yang punya Jawa Barat rupanya. Sehari-harinya di mana, Kiai? Ngabdi di MTS NU Kapetakan, Pak. Jadi Cirebonnya di Kecamatan Kapetakan. Tepatnya di Desa Duku, tetangganya Kang Johar. Oke. Baik. Salam kenal, Pak. Ya, terima kasih Kang Husain. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini perjumpaan awal kita. Nanti kita hanya di kelas 2-3 tadi sepakat pertemuannya tatap muka itu hanya 2 kali. Jadi sekarang dan nanti menjelang UAS. Nah, sisanya nanti ada tugas-tugas yang diberikan melalui pilar gitu ya. Nanti termasuk nanti dalam penilaian terkait dengan perkuliahan yang dilakukan, cara pengajar yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Nanti silakan dianalisa, nanti saya sampaikan melalui pilar supaya nanti bisa melihat mana yang bagus, yang efektif dalam melakukan pendekatan pembelajaran. Saya pikir itu udah dipoto belum? Silakan dipoto. Yang lain memperlihatkan mukanya, nanti kita foto. Siapa yang foto? Udah ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan di dalam tugas-tugas yang diberikan melalui pilar. Bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.